Episode 53. Penyesalan. Langit di atas sana hari ini nampak seperti sedang bersedih. Tidak ada sinar matahari yang terlihat sedikit pun. Hanya sebuah gumpalan awan hitam yang menyelimuti langit kota Jakarta yang sebentar lagi pasti akan menumpahkan airnya di balik gumpalan awan tersebut. Angin sepoi-sepoi pun berhembus, terkadang sedikit kencang hingga mampu membuat rambut sebahu seorang wanita berlambai-lambai. Lo gak apa-apa kan? Ra, jangan bikin gue gak tenang lihat lo kayak gini. Ujar Aris yang dari tadi berusaha untuk membujuk Rara agar mau menatap ke arahnya. Please Ra, semua ini pasti salah paham. Pria berperawakan tinggi itu masih berusaha membujuk Rara, wanita yang saat ini sudah memenuhi relung hatinya. Tidak ingin kesalahpahaman ini semakin larut. Aris benar-benar frustasi didiamkan seperti ini oleh Rara, wanita yang belum lama menerimanya kembali. Kenapa begitu sulit untuk bisa membuat Rara percaya padanya? Semua itu mungkin hanya salah paham, hanya kecelakaan kecil. Aris sendiri benar-benar tidak mengerti kenapa semuanya menjadi seperti ini. Ra, tolong percaya sama gue. Gue gak mungkin ngelakuin itu. Lo percaya kan sama gue? Wanita itu menoleh sekilas kepada pria di sampingnya ini. Pria yang sejak tadi pagi gelisah tak menentu. Rara menghela nafas, mengeluarkan segala rasa sesak di hatinya. Kemudian mengalihkan pandangannya lagi ke depan, ke arah luar kaca pintu butiknya yang kini nampak basah jalanan di depan butik karena hujan mengguyur. Gue gak bisa tenang, Riz. Gue bukan cewek lu yang gak tahu apa-apa. Gue janda dan gue udah paham dengan semuanya yang gue lihat. Apa lo masih mau nyangkal? Ujar Rara berusaha menyembunyikan emosinya. Tangannya terkepal kuat, sangat kuat sampai terlihat otot-otot lengannya yang menandakan bahwa Rara saat ini benar-benar berusaha mengontrol segenap emosi jiwa yang membuncah. Gue minta maaf. Gue bener-bener gak ingat apa-apa, Ra. Oh, jadi lo ngelak semua itu dengan alasan gak ingat apa-apa. Terus, kalau ada orang yang minta tanggung jawab sama lo, dan lo bilang gak ingat, apa semua bakal beres? Jadi lo juga gak mau ngaku kalau kita gak ngelakuin itu semua tadi malam. Ujar Rara masih datar dan dingin. Aris tergagap, salah tingkah dengan ucapan kekasihnya ini. Dia harus bilang apa lagi coba? Bilang hilaf dan menikmati, atau mengatakan bahwa dia memang sama sekali tidak ingat. Sungguh sekarang hatinya benar-benar dilema. Gue kan udah bilang kalau gue bakal tanggung jawab kalau emang kita benar-benar ngelakuin hal itu. Tapi lo nya kok gak mau. Gue juga sama sekali gak ingat tadi malam, Ra, sumpah. Seru Aris mengangkat tangan kirinya. Lagi-lagi Rara hanya bisa mendengus kesal karena kejadian yang benar-benar membuatnya jijik dengan dirinya sendiri. Malam itu, Rara dan Aris menghadiri pesta salah satu teman Aris di sebuah klub malam. Kenapa juga harus di klub malam? Akhirnya keduanya disuguhi minuman yang Rara juga tahu kalau sebenarnya itu minuman beralkohol. Tapi demi menghargai yang punya acara, baik Rara maupun Aris akhirnya menerima gelas itu dan juga gelas-gelas berikutnya. Akhirnya setelah semalaman mereka mabuk berat, Rara dan Aris tiba-tiba bangun di sebuah kamar yang disediakan di klub tersebut dengan keadaan yang sama-sama tanpa busana. Dan sialnya lagi, ada bekas cairan kental di area sensitif Rara yang terasa lengket. Entah berapa kali Aris melakukan hal itu, menumpahkan benih di ladangnya yang sedang masa subur. Rara benar-benar tidak ingat apa-apa. Hanya sebuah ciuman panas dan rasa nikmat tiada tara dari sentuhan seorang pria yang ia yakini itu memang Aris. Karena semalaman pria itu benar-benar menempel terus badannya seperti perangko. Takut-takut kalau ada orang yang menggoda Rara, Aris siap pasang badan. Gue bakalan tanggung jawab sekarang, Rah. Bukankah besok-besok kita juga akan nikah? Jadi bedanya pernikahan kita dimajuin aja. Ya, mau ya. Rara melangkah mundur, kemudian mendudukkan tubuhnya di atas sofa.
Jadi lo udah ngaku kalau lo dengan sengaja ngelakuin hal itu ke gue agar semua rencana lo bisa cepet terkabul. Aris langsung menggeleng cepat. Enggak, Ra, sumpah. Ya Tuhan, pikiran dan otakku gak sebejat itu sayang. Tapi gue masih belum kepikiran buat nikah. Aris duduk di samping Rara, memegang bahu wanita itu untuk mengarahkan ke hadapannya. Apa lo nyesel, Ra? Tanya Aris kali ini benar-benar terlihat serius. Rara masih diam tanpa mengalihkan pandangannya dari mata Aris. Please, jawab, Ra. Lo nyesel udah ngelakuin itu sama gue? Rara mengangguk. Iya, gue nyesel. Jawab Rara tegas. Tangan Aris langsung merosot. Ada sedikit kekecewaan di sudut hatinya. Jadi Rara gak suka kalau dia ngelakuin itu. Apa karena mereka belum menikah? Atau karena Rara tidak suka menjadi ibu dari anak-anaknya? Maaf. Cicit Aris menunjukkan pandangannya. Tidak berani menatap wajah Rara yang sedari tadi masih nampak datar dan dingin. Sebenarnya dia samar-samar ingat dengan kelakuannya, mencium Rara yang sudah mabuk. Dia juga mabuk, tapi masih bisa mengangkat tubuh wanita itu untuk berpindah tempat. Rara juga begitu agresif dengan menciumnya bertubi-tubi. Padahal niat Aris awalnya hanya ingin mengajak Rara istirahat di kamar yang disediakan di klub malam milik sahabatnya itu. Tapi melihat Rara yang perlahan membuka pakaiannya satu persatu, membuat pertahanan Aris langsung lemah seketika. Rara memang mabuk berat, wanita itu terlihat tidak kuat untuk minum. Dan dengan ketidakberdayaannya, Aris mengambil kesempatan tersebut, menjamah Rara, bahkan bercinta dengan wanita yang sangat dicintainya itu. Rara benar-benar membuatnya melayang ke langit ketujuh tadi malam. Riz. Rara memanggil Aris disertai helaan nafas kasar. Gue nyesel ngelakuin itu sama lo. Nyesel karena tadi malam gue gak bisa ingat apa-apa. Jadi gue gak ingat gimana rasanya. Ujar Rara memainkan ujung bajunya. Aris langsung menegakkan wajahnya yang tadi ditekuk. Apa? Coba lo ulangi lagi dong. Rah? Gak ada siaran ulang. Bersambung. Untuk semuanya yang sudah mengikuti kisah Nita dan Nathan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya untuk dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian biar saya lebih semangat menghalunya. Oke, sampai jumpa. Dadah.